got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Ya, untuk langkah pertama kita akan masuk ke Google Chrome. Lalu kita klik di sini. Kita masuk ke pencarian, ketik prezi.com. Lalu enter. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Belum membuat presentasi, kita login akun Prezi terlebih dahulu ya. Kalau kalian belum punya akun, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Nah, di sini tuh loginnya, sumbernya kita bisa pakai Facebook, Apple, atau pakai Google. Nah, kita contohkan pakai Google saja. Lalu tunggu loadingnya sebentar. Nah, nanti kan masuk seperti ini. Kita tinggal pencet ini, panah ke bawah ini yang ada tulisan akun kalian, lalu My Dashboard. Nah, kita sudah masuk ke dashboard utama kita. Di sini itu ada banyak ya pilihan projectnya, ada presentasi, infografi, juga video presentasi. Nah, karena kita di sini akan mencontohkan cara pembuatan PPT atau disebut PowerPoint, kita gunakan halaman yang presentasi ini. Kita klik saja. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini banyak sekali ya. Kita tidak usah buat satu persatu. Kalau kalian ingin cepat, di sini sudah disediakan untuk template-nya itu banyak sekali. Ini banyak macamnya. Nah, kita akan memilih template dari salah satu ini. Saya contohnya gini, saya ingin memilih template yang ini. Kita mudah saja tinggal klik template-nya. Ini explore untuk melihat itu poin-poin dari template-nya, itu kita bisa review sebelum kita pakai. Jadi ya kita bisa menyesuaikan lah template-nya itu seperti apa. Setelah kalian cocok dengan template ini, kalau ingin menggunakan tinggal klik use this template. Lalu kita masukkan judul projectnya, contohnya presentasi. Lalu kita klik anyone on this web, lalu continue. Nah, kita sudah masuk ke template Prezi-nya. Nah, untuk bagian-bagiannya itu di bagian sebelah kiri itu ada topik. Ini fungsinya untuk menambahkan topik seperti poin-poinnya ini yang kuning-kuning ini. Ini ada preview dari template dari slide-nya. Nah, di sini itu ada tombol undo dan rendo. Nah, untuk di sebelahnya itu ada icon ini untuk save hasil kerja kalian. Lalu ada style. Di style ini ada banyak ya isinya, ada background, color, text type, lalu topik layout dan topik shape. Untuk di sini itu teks, ada teks juga, ini untuk menambahkan kolom teks seperti ini. Lalu di sampingnya ada media. Media ini fungsinya ada banyak ya, ada image, video, GIF, stiker, dan lain-lain. Apa sih image, video, GIF, dan stiker ini? Nah, ini itu contohnya image. Ini untuk memasukkan gambar yang ingin kalian masukkan. Contohnya saat kalian presentasi itu menunjukkan tulang toraks. Nah, itu tulang toraks, kita unduh gambarnya, lalu kita ambil di sini. Kita pencet, pilih open, lalu akan muncul di sini. Tinggal kita tata sedemikian rupa agar ada gambarnya, agar PPT kalian juga lebih menarik.
Nah, sama halnya untuk video, ini untuk memasukkan video ke dalam kanvas presentasi kalian. Div juga seperti itu. Lalu ada sub ini untuk ada isinya sub dan line. Ini juga ada storyblock. Nah, storyblock ini apa sih gunanya? Nah, storyblock ini gunanya untuk kita menambahkan ini namanya poin-poinnya yang ada di sini, contohnya seperti ini. Nah, ini poinnya sudah tertambah. Kalau kalian tidak cukup menggunakan poin-poin, contohnya tadi di template kan cuma 4 poin, kalian pengen tambah 5 gitu, pengen tambah 6, tinggal klik saja di storyblock. Nah, di more ini adalah isinya animasi. Animasi itu ada zoom area sama zoom area to overlay. Nah, di sini untuk melihat review dari presentasi kalian yang sudah kalian buat. Buatnya tinggal pencet yang ini besar deh. Kita tinggal pencet yang itu. Lalu di samping icon mata ini ada tombol present, ini untuk kita presentasi. Jadi setelah kita buat, kita jadi PPT-nya, kalian kalau ingin presentasi di aplikasi atau website presinya langsung, kalian tinggal pencet yang ini lalu start presentation. Jadi untuk icon-icon yang ada di bagian atas sama samping kiri ini cuman seperti ini. Lalu kita lanjut untuk mengisi teks-teksnya yang ada di kanvasnya. Kita klik saja, kita isi, contohnya aset radiologi. Nah, seperti ini. Di bagian atas ini akan muncul menu lagi, seperti ada teks title-nya, lalu kita bisa merubah fontnya, ukuran, membuat tulisan menjadi tebal, miring, warna tulisan, sama dasaran dari tulisannya akan bisa dirubah atau diwarna. Nah, untuk yang gambar rantai ini kita bisa masukkan link ya ke dalam tulisannya. Ini untuk posisinya. Lalu ini untuk menambahkan seperti poin-poinnya. Ini untuk menambahkan animasinya, bisa fade in, fade out, zoom area, zoom out to overlay, atau zoom to. Nah, selanjutnya kita akan mengganti nama-nama atau judulnya ini. Caranya mudah banget, kita klik 2 kali ke tulisannya. Contohnya ini fungsi kaset radiologi. Seperti ini kita tata saja biar rapi. Ini kan cuman seperti ini. Nah, kalau kita lanjut ke slide berikutnya itu akan seperti ini. Nah, di sini kan beda lagi, kita bisa masukin title-nya yang awal tadi, contohnya gini, kaset radiologi. Lalu di sini juga bisa diganti pembahasannya atau apa. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini baru kita kasih pembahasan. Nah, kita juga contohkan untuk penambahan bagian gambar seperti yang saya jelaskan tadi. Kita masuk ke media, lalu image. Nah, di sini kita upload gambarnya terlebih dahulu. Contohnya ini. Nah, gambarnya sudah masuk.
Nah, ini kita bisa pindah ya gambarnya, kita pindah di sini sebagai contoh kaset radiologinya. Nanti ini yang bagian sini bisa kalian isi pembahasannya. Nah, untuk bagian sini bisa kita isi untuk gambar-gambar atau hiasan-hiasan yang kiranya membuat PPT kalian menjadi lebih bagus. Nah, mungkin akan saya skip saja. Nah, jadi ini PPT saya sudah selesai. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ini ada judul, lalu poin-poin yang sudah diisi oleh materi. Nah, untuk cara simpannya itu kita tinggal klik icon awan ini. Nah, nanti akan memproses untuk penyimpanan filenya. Nah, setelah seperti itu nanti akan tersimpan di beranda presi kalian. Kalian tinggal pencet tombol play ini untuk berpresentasi, lalu untuk pengeditannya kita tinggal klik icon gambar pensil ini. Untuk tutorialnya mungkin seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi yang saya buat. Nah, di sini saya akan berpresentasi mengenai struktur kaset radiologi. Nah, untuk materi yang saya bahas itu ada 5, yaitu pengertian kaset radiologi, fungsi kaset radiologi, jenis kaset radiologi, ukuran kaset radiologi, dan bahan dari kaset radiologi. Nah, untuk yang pertama adalah pengertian kaset radiologi. Apa itu kaset radiologi? Nah, kaset radiologi adalah kotak tipis yang kedap cahaya. Kaset ini berfungsi untuk meletakkan film yang akan dilakukan eksposi dengan sinar X. Lalu yang kedua itu fungsi kaset radiologi. Untuk fungsi dari kaset radiologi ialah untuk melindungi film dari cahaya serta untuk menjaga agar film tetap dalam keadaan rapat dan juga untuk melindungi intensifying dari pengaruh tekanan mekanis agar kaset tidak rusak terkena cahaya. Lalu yang selanjutnya adalah jenis kaset radiologi. Jenis kaset radiologi itu sangat bermacam, yaitu ada convert kaset, kaset film charger, changer, hidden kaset, fleksibel kaset, dan multi section kaset. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran kaset radiologi. Nah, ukurannya itu bermacam-macam ya. Ada yang 18 cm kali 24, 24 kali 30, 30 kali 40, 35 kali 35, 35 kali 43, dan masih banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya adalah bahan dari kaset radiologi. Bahan kaset radiologi terbuat dari bahan yang tembus radiasi, namun tidak tembus cahaya. Pada bagian depan dan belakang dapat menahan radiasi, namun tidak akan ditembus oleh cahaya. Bahan yang digunakan antara lain aluminium, karbon, plastik, dan kertas. Lalu untuk kaset radiologi itu memiliki beberapa lapisan, yaitu super coat, emulsi, perekat, dan base. Sekian presentasi dari saya dan tutorial dari saya untuk penggunaan presi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.